Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afitri Vita Pratami dengan nomor hidup mahasiswa A1D521068. Saya dari program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas R002. Saya akan menjelaskan tugas UAS saya yang materinya Islam dan Kesejahteraan Umat. Materi pertama yaitu konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah istilah yang akhir-akhir dibicarakan. Civil society yang berkembang di dunia barat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani oleh Dr. Anwar Ibrahim yang pertama kali memperkenalkan istilah ini di Indonesia saat menyampaikan ceramah dalam rangka Festival Itikal kedua pada tahun 1966 di Jakarta. Kemudian almarhum Kholis Majid, cendekiawan muslim kenamaan sejarah gigih memperjuangkan terbentuknya masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani lebih kurang dapat dipahami sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, makmur, dan berketuhanan. Oleh karena itu, banyak pihak yang menaruh harapan dan cita-cita yang sangat besar bagi terbentuknya kehidupan masyarakat seperti ini. Istilah civil society menemukan pandangannya dalam Islam yang disebut masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib, yaitu kehidupan yang berlaku di kota Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah sendiri berasal dari kata Madaniyah, ya berarti peradaban yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada ajarannya. Oleh karena itu, secara ringkas masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudi luhur atau berakhlak mulia. Itulah yang disebut masyarakat peradaban, masyarakat madani atau civil society. Yang materi kedua yaitu hakikat dan karakteristik masyarakat madani. Berdasarkan pengertian di atas, maka Madinah itu merupakan satu model untuk bangunan masyarakat rasional modern yang lebih baik daripada yang diimajinasikan dan menjadi contoh yang sebenarnya bagi nasionalisme partisipatoris dan egaliter. Ciri yang mendasar masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu yang pertama itu egalitarisme atau kesepakatan. Yang kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi atau profesionalisme. Yang ketiga, keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat demokratis. Yang keempat, penegakan hukum dan keadilan. Yang kelima, toleransi dan pluralisme atau pemahaman kemajemukan yang karena musyawarah. Adapun karakteristik masyarakat madani yaitu yang pertama itu menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Yang ketiga, mengedepankan kesejahteraan dan transparansi. Yang keempat itu free public sphere atau ruang publik yang bebas. Yang materi ketiga itu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Banyak hal yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realisasinya keunggulan normatif atau potensial umat Islam, terutama yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, Islam berkembang ilmu pengetahuan dan bidang lainnya dengan pesat. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek keunggulannya itu adalah keunggulan kualitas SDM-nya dibanding umat non-Islam. Tetapi SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul karena itu dalam percantuman global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu menunjukkan perannya signifikan. Yang kelima, materi sistem ekonomi Islam dan peradabannya umat.
Islam merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur segala macam hal. Salah satunya adalah prinsip-prinsip ekonomi dan jalan menuju kesejahteraan umat. Prinsip ekonomi, Islam membuat dua prinsip utama, yaitu yang pertama, tidak seseorang pun atau sekelompok orang pun berhak mengeksploitasi orang lain. Yang kedua, tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari seorang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Akan tetapi, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapatkan upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati kebutuhannya, kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, atau boleh juga diinvestasikan kembali dalam satu keuntungan, lapangan kerja, dan penghasilan bagi orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan dosen. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.